Baik, Bapak Wijojo, selamat malam, Pak. Izin saya Christopher Nebaho ingin menjelaskan dan menjawab soal UAS ini dari hasil presentasi saya berdasarkan jawaban ujian saya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya izin memulai, Pak. Jadi untuk pertanyaan nomor satu, apa tujuan dari manajemen konstruksi? Seperti pada jawaban saya, Pak, menurut saya bahwa manajemen konstruksi itu adalah usaha eh, melalui proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dalam hal ini proyek ya Pak. Tidak dalam pemikiran proyek dari awal sampai akhir proyek. Bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, baik itu material, tenaga kerja, atau bahan, seperti itu Pak. Dengan cara-cara yang efisien untuk menghasilkan sasaran dan memperoleh untung yang maksimal Pak. Nah, tujuannya itu sebenarnya juga bisa diperinci lagi dari beberapa aspek, yaitu pertama pengelolaan biaya, agar kita bisa menghemat biaya Pak intinya, kemudian pengelolaan waktu agar target konstruksi kita waktunya selesai dengan sesuai schedule, hingga mutu, kita tidak boleh lupa mutu juga harus dijaga Pak. Kemudian resiko kita harus jaga bahwa tidak boleh ada kecelakaan baik itu fisik maupun tenaga di proyek kita Pak. Dan yang terakhir pengelolaan SDM, karena suatu proyek yang bagus untuk berhasil pasti jika dikelola dengan SDM juga yang bagus Pak. Kemudian saya izin launch Pak. Untuk pertanyaan nomor dua, apa yang diketahui tentang POAK? Oke. Jadi POAK itu adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, Pak. Fungsinya itu sebenarnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. Dan balik lagi, kalau ini dikaitkan dengan proyek, berarti ya efisiensi dan efektivisasi dalam proyek, Pak. Nah, kalau secara terperinci juga planning itu perencanaan, Pak. Ya, seperti biasa kita merencanakan suatu sistem guna mencapai tujuan yang tentu dengan segala pertimbangan yang matang. Kemudian kita organizing, artinya kita kegiatan tersebut yang kita lakukan itu harus bisa mempunyai hubungan-hubungan organisasi yang benar, Pak, dan terintegrasi satu sama lain. Terus juga ada actuating, artinya harus kita lakukan secara nyata di lapangan, Pak. Bahwasanya apa yang telah kita rencanakan itu harus kita terapkan. Dan terakhir controlling, controlling ini lebih ke mengontrol apa yang sudah kita rencanakan tadi, Pak, supaya tidak keluar dari batas-batas yang telah kita tentukan. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor tiga, bukan tahapan dalam rekonstruksi dan bagian mana yang paling sering memperpanjangkan waktu. Nah, berkaca dari pengalaman saya di proyek Pak ya, untuk tahapan konstruksi itu adalah pertama perencanaan atau planning. Nah, kemudian eh, di sini ada tahapan dikelayakan, artinya sambil juga setelah kita merencanakan kita merencanakan layak nggak nih proyek ini diusulkan di sini nih, eh, apa namanya apa yang harus kita lakukan supaya proyek ini nih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku gitu Pak. Jadi kita studi dulu, kita atur dulu. Kemudian kita penjelasan. Nah, tahap ini kita menjelaskan fungsi proyek Pak dan biayanya juga, baik itu dari konsultan perencana, dan kita harus juga menafsirkan keinginan pemilik Pak. Karena ini kan pasti punya seseorang. Baik itu ownernya pemerintahan biasa bisa BUJT ataupun misalnya Kementerian PUPR sendiri Pak. Dan kemudian kita masuk ke desain. Nah, di desain ini biasa tahap awal ya kita DED Pak, Detail Engineering Drawing, artinya gambar acuan yang pastinya tetap bakal kita remake lagi di lapangan setelah kontraknya telah terbit Pak, untuk lebih detail. Kemudian tahap pengadaan pelelangan, nah ini setelah DED jadi kita lelang Pak, siapa yang bakal kita pilih untuk menjadi kontraktornya seperti itu ya. Kemudian tahap pelaksanaan ya ini konstruksi, dan terakhir itu tahap ketujuh pemeliharaan dan persiapan penggunaan maintenance. Nah, artinya dalam satu proyek pasti kita harus minta garansi gitu ya Pak ya, bahwasanya jika proyeknya sekian tahun ada masa pemeliharaan sekian tahun gitu ya Pak. Nah, menurut saya yang sering mengakibatkan perpanjangan waktu ya pasti karena di bagian pelaksanaan ataupun construction, karena pasti banyak efek Pak, baik itu dari internal, eksternal, kondisi alam gitu Pak ya. Mungkin kondisi alam cuaca atau gimana, jadi memperlambat progres. Kemudian mungkin dari eksternal ada permintaan tambahan item pekerjaan, atau mungkin dari internal mungkin sendiri ada kendala di suatu saat, entah itu
vendor yang bermasalah atau sebagainya macam. Nah ini pasti bisa memperlama eh, selesainya proyek, Pak. Baik, Pak. Ini berikutnya untuk pertanyaan nomor 4, izin jawab. Dari tabel integration management overview, bagian mana yang paling penting? Dan ini bagian mana yang paling tidak penting ya, Pak ya? Jadi saya revisi di eh, apa? Di Word-nya. Kurang penting ya, Pak ya, di sini. Nah, ini mungkin saya langsung copy aja, Pak. Bagian mana yang paling penting dan bagian mana yang kurang penting ya, Pak. Nah, baik, Pak. Izin Pak kembali lagi ke topik. Nah, bagi saya berdasarkan tabel ini, gambar ini yang bagi si pribadi semua penting, Pak ya, semuanya. Tapi jika ditanya yang paling penting, saya akan memilih monitor and control project. Kenapa ya? Karena ini proses kita memonitor, Pak. Kita kontrol, gitu ya. Tracking, tinjau, laporan kemajuan proyek, sasaran-sasaran proyek kita itu seperti apa. Nah, karena ini juga harus kita kolaborasikan dengan semua aspek, dengan semua tim yang ada di proyek gitu, Pak. Karena kalau kita bisa kontrol dengan baik, pasti kita akan mencapai tujuan yang baik, Pak. Sama seperti peribahasa gitu, Pak ya. Untuk mendapatkan sesuatu mudah, tapi melakukannya lebih sulit. Jadi untuk mencapai sesuatu yang bagus mudah, tapi bagaimana kita mengontrol agar itu tetap gitu, Pak, bisa berjalan seperti itu. Nah, sementara yang kurang penting menurut saya itu post project karena menurut saya ini hanya bagian bagi saya pribadi ya untuk meresmikan proyek formalitas mungkin ya Pak bahasa kasarnya, tapi mungkin nggak sekasar itu sih. Nah, cuma lebih ke ini lesson learned aja, makin secara formal, pas organisasi ya, jadi ya di situ aja. Begitu aja Pak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan tentang WBS. Oke, WBS itu Work Breakdown Structure Pak, yang artinya ini daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup proyek yang kita buat dengan project management tools gitu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dengan project gitu ya Pak ya. Nah, manfaat dari WBS ini apa sih Pak? Jadi kita mempermudahkan penyampaian proyek, pengumpulan yang detail mungkin schedule dan segala macam. Terus eh, waktunya juga ya Pak ya, lebih sibuk untuk mereka mengerjakan proyek sehingga implementasi kita lebih bagus. Terus misalnya nanti ada klarifikasi pekerjaan, komunikasi antar lingkup proyek bisa juga dengan baik Pak. Evaluasi juga bisa. Terus kemudian kita bisa memahami bagaimana pelaku-pelaku proyek ini dan terakhir kita bisa mengelola waktu biaya secara lebih efektif dan efisien. Nah, jenis-jenis WBS yang saya pelajari dari literatur itu ada deliverable based WBS. Ini penyampaiannya berbentuk pemecahan proyek, menjadi area utama dari ruang bentuk proyek, dan kedua ada phase based WBS yang merupakan tampilan struktur WBS berbasis fase ke fase hingga mendapatkan hasil akhir. Nah, kemudian lanjut Pak untuk pertanyaan ke-6, tentang mengenai cost estimate dan cost control dan keduanya mungkin bisa sama. Nah, sebelum ke situ cost estimate itu adalah pengembangan perkiraan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan proyek, Pak. Jadi manfaatnya kita bisa menentukan jumlah biaya yang dibutuhkan, RAB, dan segala macam. Nah, sementara cost control, kita itu mengkontrol, Pak, atas biaya yang telah ada sebelumnya. Jadi untuk memperbarui biaya proyek, mengolah perubahan pada baseline biaya, gitu ya. Terus kita mengenali perbedaan dari rencana dan aktualnya seperti apa, gitu, Pak. Nah, jadi kesimpulannya saya itu cost estimate dan cost control ini tidak bisa sama. Kenapa? Karena dia hal yang berbeda. Memang sama-sama mengenai biaya, Pak. Namun menurut saya satunya fokus kepada estimasi ataupun perencanaan, sementara satunya fokus ke kontrol untuk pengendalian atas biaya kita di proyek itu, Pak. Baik, Pak. Izin lanjut lagi. Pertanyaan nomor 7. Beda QA dan QC atau Quality Assurance dan Quality Control. Nah, Quality Assurance itu persyaratan mutu dari hasil pengukuran kontrol untuk memastikan bahwa standar kualitas kita di lapangan itu telah tepat gitu Pak ya. Manfaatnya untuk meningkatkan penerapan mutu. Sedangkan quality control itu adalah catatan dari hasil pekerjaan kegiatan mutu kita Pak. Nah, yang membedakan antara QA dan QC ini, nah QC ini kita gunakan sebagai output Pak. Sementara QA itu kita gunakan untuk mengelola kualitas suatu material atau bahan produk. Nah, kemudian QC berfokus pada inspeksi.
Sementara QA lebih fokus kepada rangkaian proses yang sistematis gitu Pak ya, untuk memenuhi material ruangan tersebut sesuai dengan syarat. Nah, kemudian juga ada QA itu berpedomannya keseluruhan di mana saja, sementara QC itu dirancang untuk menentukan tingkat kualitas gitu. Nah, kemudian lagi QC mencakup semua teknik kegiatan operasional, sementara QA lebih mengenai persyaratan atau langkah penting yang harus dilakukan untuk mengirim bahan dan produk yang berkualitas. Nah, kemudian juga ada perencanaan QA dilakukan di awal proyek, sementara QC itu lebih ke rutinitas gitu Pak ya, dicek-cek ulang. Dan QA itu adalah hasil dari perencanaan inspeksi pengujian, sementara QC adalah sarana atau tempat reaktif di mana kualitas itu dipantau, diukur. Nah, lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Buat satu suborganisasi konstruksi. Nah, dalam hal ini Pak, saya ingin mengambil dari organisasi proyek saya, kebetulan saya bekerja di proyek Jakarta Jalan Tol Jakarta Cikampek 21 3 PT Waskita Karya. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini dan untuk penjelasan singkatnya mungkin ya paling tinggi ya di sebuah proyek di se, apa Pak di perusahaan kontraktor itu adalah PM ataupun project manager. Dia pemegang jabatan tertinggi Pak, di mana PM ini akan dibantu sama para manajernya yaitu SOM ataupun kalap ya Pak ya, misalnya kepala lapangan. Terus SEM itu tek atau kepala teknik, terus SAM ya kepala SDM, terus ada SCAM ini terkait kontrak dan risk management, terus PLM ini logistik ya Pak ya, logistik production gitu. Dan ada juga SKHSM mengenai mutu, K3, quality maupun HSE ya Pak ya. Nah, dan yang pastinya tetap ada staff-staff di bawahnya Pak, karena manajer tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 9, sebutkan contoh-contoh risiko dalam proyek konstruksi. Nah, sebenarnya risiko ini banyak ya Pak ya. Dan untuk pembagiannya mungkin saya bagi dalam 7 ini, 7 risiko. Pertama berdasarkan risiko eksternal tidak terprediksi dan tidak dapat terkontrol. Contohnya ini ya perubahan dalam peraturan pemerintah itu mengakibatkan mungkin harga bisa berubah di situ Pak ya. Dan risiko karena risiko ini bukan cuma tentang fisik, tapi yang lain-lain ya Pak ya. Kemudian ada risiko eksternal terprediksi dan tidak dapat terkontrol ini maksudnya Pak ya. Nah, ini tuh ya terkait inflasi karena inflasi kan terprediksi Pak ya. Inflasi kita yakin inflasi setiap tahun pasti bakal naik gitu Pak ya. Nah, terus ada risiko internal non teknik dan dapat terkontrol. Nah, ini tuh biasanya Pak contohnya itu penambahan biaya, manajemennya yang buruk biasanya, terus potensi kehilangan keuntungan dari cash flow. Terus ada risiko internal teknik dapat terkontrol. Nah, ini tuh Pak, bentar, Pak kameranya. Nah, kalau dia dapat terkontrol, artinya kita bisa memahami gitu Pak ya. Contohnya itu dari segi aspek teknologi, terus ada yang terkait desain. Nah, itu kan biasa desain itu bisa berubah ya Pak ya. Terus ada risiko hukum. Risiko hukum ini dapat terkontrol. Nah, biasanya sih ini lisensi hak paten mungkin eh, di bank bisa berkaitan gitu Pak ya dengan finance yang ada hukumnya gitu Pak ya. Terus ada risiko ini lebih ke fisik ya Pak ya. Silakan di lokasi proyek. Nah, itu dia ini risiko-risiko terkena alat berat atau jatuh dari ketinggian seperti itu ya Pak ya. Terus ada 7 itu risiko kegagalan proyek konstruksi. Nah, ini ya biasa mungkin ya karena kegagalan ini karena banyak hal-hal yang tidak dicapai sama si tukang kontraktor tersebut. Nah, oke Pak, tadi pertanyaan nomor 9, saya lanjut lagi ke pertanyaan nomor 10. Apa saja tahapan procurement dan apa jenis kontrak? Nah, kalau tahapan procurement itu sendiri itu terdiri dari 4 ya Pak ya. Plan procurement management adalah dokumentasi perusahaan dari kegiatan pengadaan proyek untuk melakukan pendekatan, identifikasi, penyediaan barang atau jasa. Nah, terus ada conduct procurement, itu proses mendapatkan tanggapan penyedia barang atau jasa, memilih penyedia barang atau jasa, dan memberikan kontrak. Tiga ada control procurement atau pengendalian ya Pak ya. Ini untuk mengelola hubungan pengadaan, memantau kinerja kontrak, membuat perubahan dan koreksi terhadap kontrak.
Nah, dan yang terakhir ada cost procurement, yaitu menyelesaikan setiap pengadaan. Jadi setiap langkah-langkah di atas tadi selesaikan gitu Pak. Nah, untuk jenis kontrak sendiri ini saya kaitkan juga dengan eh, proyek ya Pak ya. Itu ada berdasarkan 4 kategori. Yang pertama kontrak lamsam. Nah, biasanya yang pasti lamsam ini ketika sudah dikasih nilainya sekian, ya udah diselesaikan misalnya 100 miliar ya udah segitu, sepenuhnya ditanggung penyedia jasa. Nah, kalau harga satuan ini biasanya masih bisa relatif berubah ya Pak ya. Ini karena berdasarkan volume yang masih awalnya sementara ininya, perkiraannya. Nah, terus yang terakhir ada kontrak turnkey. Ini kebetulan di proyek saya juga seperti ini, Pak. Jadi dia itu kita selesai dulu, baru nanti kita dibayar sama si owner gitu, Pak. Di akhir pembayaran. Nah, kalau ada tahun ini berdasarkan tahun dia ada kontrak tahun tunggal, ada juga kontrak tahun jamak. Nah, kemudian untuk berdasarkan sumber pendanaan, ada kontrak pengadaan tunggal atau kontrak yang dibuat satu PPK, ada kontrak pengadaan bersama, ini lebih dari satu PPK, dan ada kontrak payung. Ini ya antar pemerintah dan penyebaran jasa, Pak. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan ada pekerjaan tunggal dan ada kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Gitu, Pak. Baik, pertanyaan nomor selanjutnya 11. Stakeholder dalam proyek. Terus mereka. Nah, secara garis besar itu stakeholder dalam proyek konstruksi tiga ya, Pak ya. Ada owner, konsultan, sama kontraktor yang pastinya. Owner sebagai pemilik proyek sendiri ya pasti punya hak dan kewajiban yang menunjuk penyedia jasa, ya nanti menyediakan lahan, menyediakan dana, ya ikut juga menguasai jalan. Kalau ada desain dan perubahan, mereka harus juga mengetahui gitu Pak, dan harus meng-ACC gitu. Mungkin seperti itu Pak ya. Kemudian untuk konsultan ini juga dibagi lagi sih Pak sebenarnya. Ada konsultan quantity surveyor, yang biasanya ditunjuk untuk mengatur biaya gitu Pak ya. Dalam satu kontrak mungkin kalau di proyek jalan nggak ada ya Pak, ini mungkin lebih ke MK ya. Tapi kalau di gedung mungkin ada ini. Terus nomor kedua konsultan perencana. Nah ini yang menyiapkan DED biasanya Pak ya, gambar rancangan awal. Kemudian konsultan pengawas ini yang menjalani apa yang mengawasi jalannya konstruksi di lapangan. Dan yang terakhir kontraktor, mereka yang membangun proyek tersebut gitu Pak. Dan dalam hal ini tempat saya bekerja di sini Pak, di kontraktor. Baik Pak, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 12. Mana yang lebih penting, safety management atau safety during construction? Sebelumnya, safety management itu adalah proses untuk memastikan bahwa prakonstruksi dilaksanakan dengan hati-hati, mencegah kecelakaan ataupun potensi cedera gitu Pak ya. Sementara safety during construction itu tidak bisa lepas dari kecelakaan kerja gitu loh Pak. Jadi tiap-tiap perusahaan kontraktor pasti mempunyai program K3 kecelakaan, dan ketika merupakan faktor yang gimana ya, Pak ya, tidak kita rencanakan, tidak kita ramalkan, tapi bisa saja menyebabkan kerugian. Nah, bagi saya pribadi, jika ditanya mana yang lebih penting, itu adalah safety during construction, Pak. Karena bagus-bagusnya kita memanajemen eh, apa safety ini, nah kita kan tetap melihat pada kenyataan di lapangan seperti apa, dilaksanakankah apa tidak gitu, Pak. Dan safety during construction ini tidak hanya bergantung pada safety management, tapi bergantung pada diri kita sendiri, karena yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya pastinya diri kita, bukan orang lain gitu Pak. Jadi kehati-hatiannya kita dalam suatu proyek gitu Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 13 ini perbedaan ROE dan ROR, terus mana yang lebih penting. Nah, jadi yang pertama ROR, rate of return. Ini itu metode keuangan Pak yang diterapkan pada bisa investor siapapun, LS, aplikasi saham dan lainnya, gitu ya Pak ya. Sedangkan ROE ini dalam bidang ekonomi, ROE ini adalah kayak sebuah matriks untuk membandingkan jumlah pendapatan bersih dalam perusahaan dan jumlah total modal ataupun investor di dalamnya. Jadi ini lebih ke ekonomi ya Pak, ROE dan ROE ini. Nah, sebenarnya menurut literatur yang telah saya baca, sebenarnya penting. Namun ROE itu menurut saya lebih penting Pak, karena ya ini tuh menjadi aspek dasar ya Pak ya untuk mengelola modal. Karena semakin mahir kita mengelola modal nih Pak ya,
investor kan pasti semakin yakin kalau mau datang ke kita. Artinya kita itu punya apa ya pengelolaan modal yang bagus gitu. Itu menurut saya. Kemudian pertanyaan nomor 14 Pak. Yang terakhir ya Pak ya. Ini jelaskan mengenai rasio kemampuan masuk keuntungan, JIM, ROR, ROE menurut Anda mana yang lebih penting? Nah, rasio kemampuan masuk keuntungan ini adalah Pak, ialah rasio periode satu tahunan yang digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas kemampuan dari properti yang dalam hal ini dibuat untuk menghasilkan pemasukan dibandingkan dengan modal yang diperlukan. Nah, itu tadi ada tiga. Pertama, GIM, ini apa ya? GIM atau Gross Income Multiplier. Ini itu diukurnya caranya atau rumusnya ini Pak ya, nilai properti dibagi pemasukan kotor potensial. Terus ada rate of return on total capital, ROR tadi, di soal sebelumnya juga. Ini tuh bisa kita cari yang, nah ini Pak, pemasukan bersih operasi per nilai properti. Dan yang terakhir ada uh, ROE, rate of return on equity capital. Ini tuh untuk masuk ke acuan ukuran profit terbaik gitu Pak ya. Dan untuk rumusnya aliran kas sebelum pajak per investasi modal pertama. Nah, untuk mana yang lebih penting, sebenarnya sekali lagi Pak, semua pasti penting. Hal-hal ini pasti ada di dalam suatu proyek gitu ya. Kan ibaratnya ini sebenarnya hal-hal yang terintegrasi gitu Pak. Satu cacat ya, semuanya bisa cacat gitu ya Pak. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting ya menurut saya ROE Pak. Bersama seperti tadi soal sebelumnya karena ini mengelola tentang modal gitu ya. Sebaik apa kita mau keuangan kita atau modal kita sendiri, maka orang pun akan semakin yakin gitu Pak untuk nanti misalnya ingin berinvestasi di tempat kita ataupun ikut gabung join sama kita gitu Pak ya. Karena kita sebelum meyakinkan orang kita harus bisa meyakinkan kita sendiri dulu. Modalnya gimana bagus nggak Pak. Jadi menurut saya inilah hal yang paling penting untuk di eh, ini Pak soal nomor 14 ini. Rasio maupun mesin untungan. Baik Pak, mungkin segitu aja dari saya untuk soal UAS ini presentasinya berikut Pak. Mungkin untuk lebih lengkapnya ada di Word ini. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk jawaban UAS saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat malam ya Pak. Terima kasih. Semoga dapat menjadi bagus Pak. Terima kasih Pak Wijojo.